Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta buku dan teman-teman Murawala dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Andri Rizwandi dalam sesi baca buku Murawala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Laila dan Majnun. Tapi sebelum itu, seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin membaca secara langsung ataupun memiliki buku ini, kalian bisa langsung membelinya di Mizan Store ataupun di toko buku terdekat di daerah Anda. Kita akan memasuki bab ketiga, tapi sebelum itu kita akan mereview pertemuan sebelumnya. Pada bab kedua kita diceritakan bahwa Qais dan Laila bertemu. Nah, di pertemuan itu mereka sama-sama mengagumi Laila, mengagumi Qais, dan Qais mengagumi Laila. Namun, seperti dijelaskan di buku itu bahwa ternyata Qais mengagumi lebih dalam daripada laki-laki yang lain. Laila memang punya pesonanya tersendiri, tapi Qais justru terjatuh ke dalam pesona Laila lebih dalam daripada laki-laki yang lain atau pria-pria sekelasnya. Baik, kita akan memasuki pada bab ketiga yang mungkin ini akan menjadi awal mula konflik dari cerita Laila dan Majnun atau Qais dan Laila ini. Judulnya adalah Sepasang Kekasih Terpisah. Betapa bahagia cinta Qais dan Laila yang penuh bunga. Namun, apakah kebahagiaan semacam itu akan abadi? Tidakkah sebuah bayangan yang telah jatuh di atas pancaran cahaya mereka, bahkan meski mereka tak menyadarinya? Apa yang mereka ketahui tentang cara dan adat dunia? Mereka tak menghitung jam dan hari hingga tiba-tiba bencana menerpa. Laksana Yusuf yang keluar dari lubang persembunyiannya, matahari yang serupa jeruk keemasan terbit setiap pagi dari batas cakrawala, seperti mainan berharga di angkasa. Namun setiap petang, lelah dan letih oleh kerja berat seharian, matahari kembali bersembunyi di dalam sumur di sebelah barat. Laila pun bersinar setiap pagi. Setiap hari kecantikannya semakin bertambah. Tak hanya Qais, kawan-kawan lelakinya di sekolah pun menjadi sadar akan kecantikan Laila. Secara terbuka atau sembunyi-sembunyi, mereka mulai menatap Laila. Jika berhasil sekilas saja menatap dagu Laila yang belah serupa limau berlesung indah, mereka merasa seperti delima yang rekah penuh dari sari buah, siap meledak oleh gairah. Tidakkah Qais menyadarinya? Tentu saja, dan untuk kali pertama rasa getir pun bercampur dengan aroma manis cintanya. Dia tak lagi sendiri bersama Laila. Retakan kecil muncul dalam kebahagiaannya yang buta. Dia punya firasat atas apa yang akan terjadi, namun sudah terlambat. Ketika sepasang kekasih itu memunggungi dunia, mereguk anggur pembawa lupa, dan menikmati surga mereka tanpa mereka sadari, mata dunia menatap mereka. Mengertikah orang lain akan apa yang dilihat oleh Qais dan Laila? Dapatkah mereka memecahkan isyarat rahasia dan lirikan penuh makna sepasang kekasih itu? Mungkinkah kalau mereka gagal memecahkannya? Akan tetapi mereka ternyata mengerti dengan cara yang sederhana. Didorong oleh rasa ingin tahu, dipacu oleh deru cemburu. Mereka dijangkiti dengki dan merasa senang atas kemalangan orang. Betapa mudah sepasang kekasih itu memberi umpan kepada musuh mereka untuk memasang perangkap. Apakah kau belum mendengar? Mereka mencibir, dari mulut ke mulut kabar itu dibisikkan. Dari telinga ke telinga, dari tenda ke tenda. Ketika lidah bergoyang karena penasaran, mata dan bibir mereka tak mampu lagi menyimpan. Terjerat dalam gunjingan rahasia yang terungkap karena lirikan. Betapa sulit membangunkan orang yang tengah dirasuki oleh mimpi. Namun, kini Laila dan Qais mulai menyadari jari jemari yang teracung kepada mereka. Mereka bisa mendengar celaan, cemoohan, dan bisik-bisik di belakang mereka. Mereka bisa melihat mata yang asing memata-matai, mengawasi, dan membuntuti. Tiba-tiba saja, mereka menyadari kebutaan mereka selama ini. Mengapa mereka tak pernah memperhatikan para pemburu dengan senjata terhunus itu? Kini mereka mencoba menjahit tirai yang terkoyak, melindungi cinta mereka yang telanjang dari tatapan dunia, menyembunyikan kerinduan mereka, menundukkan pandangan dan menyegel mulut mereka. Mereka telah berhati-hati dan bersabar, tetapi untuk apa? Seperti rusa jantan, cinta terlacak dari aromanya, tak bisa disembunyikan,
Seperti matahari, ia menerobos awan. Kewaspadaan dan kesabaran bukanlah rantai bagi pecinta yang sudah terbelenggu serbu ikatan oleh jalinan rambut kekasihnya. Jiwa Qais adalah cermin bagi kecantikan Laila. Bagaimana Qais bisa tetap berdiam diri atas segala apa yang dia lihat? Bagaimana mungkin dia memalingkan pandangan dari mata air kehidupannya? Qais mencoba, tetapi hatinya tak lagi selaras dengan akalnya. Jika akal menyuruhnya menghindari cinta, hatinya justru sakit karena kerinduan kepada Laila. Berjauhan dari Laila membuat Qais gelisah, namun menghampirinya akan membahayakan mereka berdua. Adakah jalan keluar? Anak muda itu tak melihatnya. Hatinya tiba-tiba hilang keseimbangan, seperti hewan pengangkut yang terpelanting jatuh akibat kelebihan beban. Namun, mereka yang tak pernah terpelanting atau jatuh terpuruk malah menatapnya curiga dan berkata, "Dia Majnun, dialah orang gila." Semua orang segera mengetahuinya. Semakin banyak orang melihat dan mendengar tentangnya, semakin gila dia tampaknya. Namun, Qais tak berbuat apa-apa untuk melawan orang-orang yang mencemoohnya. Sebaliknya, dia berjalan di antara mereka, memuji kecantikan Laila, seperti pejalan tidur yang mengingat sebuah mimpi di siang bolong. Siapa lagi yang berbuat itu selain dia? Bencana pun perlahan terjadi. Terlalu banyak anjing pemburu yang memburu sejantan. Lidah-lidah terjulur dari moncong mereka yang menyalak dan menggonggong, mendengus dan mengejek. Pergunjingan ini sudah terlalu bagi keluarga Laila. Bukankah kehormatan gadis itu juga martabat keluarganya? Bahkan harga diri seluruh sukunya. Bolehkah dibiarkan saja bocah gila ini, si Qais dari Bani Amir, bermain-main dengan Laila sehingga nama gadis itu menjadi bahan tertawaan orang-orang? Apa kata dunia? Sejak itu, orang tua Laila mengurung si gadis di dalam tendanya. Mereka menjaganya dengan waspada. Tak ada peluang bagi Qais untuk dapat menemui Laila. Mereka menyembunyikan rembulan si pungguk, bagaikan padang rumput yang kini terhalang bagi si rusa muda. Apa daya Laila untuk melawannya? Gadis itu harus menyembunyikan kesedihannya di dalam hati hanya saat sendirian. Dia bisa melepas tirai dan menangis dalam kesepian. Baik, alhamdulillah kita telah selesai membaca bab ketiga pada buku Laila dan Majnun ini. Seperti yang kita lihat atau seperti yang kita dengar bahwa konflik mulai terjadi pada bab ketiga ini, di mana ketika seorang Laila dan seorang Qais sama-sama saling jatuh cinta, namun banyak orang di sekitarnya yang mulai merasa cemburu, mulai merasa iri terhadap kisah cinta mereka. Jadi seperti kita tahu, tidak semua orang menyukai kita, dan begitu pun dalam kisah ini. Dan mereka mulai mencari peluang supaya bagaimana bisa mereka masuk ke dalam kisah cinta mereka, supaya dapat mengganggu hubungan antara dua insan ini. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya pada kisah cinta Laila dan Majnun? Kita akan nantikan selanjutnya di bab keempat pada buku ini. Saya Andre Rizwandi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.